Assalamualaikum. Tahukah kamu jika 2 dari 10 penyakit penyebab kematian terbesar di dunia disebabkan oleh kolesterol? Kedua penyakit itu adalah stroke dan serangan jantung. Di dalam darah manusia terdapat 2 jenis kolesterol, yaitu kolesterol baik atau HDL dan kolesterol jahat atau LDL, serta trigliserida. Jika kadar kolesterol dalam darah normal, maka resiko kedua penyakit mematikan tadi bisa ditekan. Nah, salah satu obat untuk menurunkan kolesterol jahat dan trigliserida adalah atorvastatin. Obat kolesterol ini bekerja menurunkan jumlah kolesterol dalam tubuh dengan menghambat enzim yang menghasilkan kolesterol di organ hati. Jumlah kolesterol jahat yang menurun akan meminimalisir kolesterol menempel dan menyumbat pembuluh darah arteri. Atorvastatin adalah obat dislipidemic agent golongan statin dan merupakan obat keras. Sehingga untuk mendapatkan obat ini, kamu harus membelinya di apotek dengan membawa resep dari dokter. Di apotek, atorvastatin tersedia dalam bentuk tablet dengan dosis 10 mg, 20 mg, dan 40 mg dengan merek dagang bermacam-macam. Ada Lipitor, atorvastatin generik, Orvas, atau VAR, dan sebagainya. Obat ini bisa dikonsumsi pasien dewasa dan anak berusia lebih dari 10 tahun. Bagi wanita hamil dan menyusui, atorvastatin termasuk kategori X, yaitu pernah diuji coba pada hewan dan manusia dan terbukti menyebabkan abnormalitas pada janin, sehingga obat ini tidak diperbolehkan dikonsumsi wanita yang sedang atau berencana untuk hamil. Sedangkan bagi ibu menyusui belum ada bukti bahwa atorvastatin bisa terserap atau enggak. Namun untuk mencegah resiko terburuk, maka obat ini enggak dianjurkan kecuali seizin dokter dengan mempertimbangkan manfaat dan resiko terhadap janin. Untuk mengatasi kolesterol tinggi, dokter akan memberikan dosis obat yang berbeda-beda pada setiap pasien berdasarkan usia dan kondisi medisnya. Pasien dewasa biasanya diberi dosis awal 10 hingga 20 mg untuk 1 kali sehari. Kemudian dosis disesuaikan setiap 4 minggu. Dosis tersebut bisa bertambah menjadi 40 mg untuk 1 kali sehari dengan dosis maksimal 80 mg per hari. Kemudian untuk anak-anak yang udah berusia lebih dari 10 tahun, dosis atorvastatin yang diberikan adalah 10 mg per hari. Dan jika perlu bisa ditambah setiap 4 minggu mencapai dosis maksimal 20 mg per hari. Pastikan kamu mengikuti aturan minum obat yang disampaikan oleh apoteker ya. Selain itu, pastikan meminum di jam yang sama. Atorvastatin aku saranin diminum sebelum atau sesudah makan. Agar pengobatannya maksimal, konsumsilah atorvastatin hingga seluruh obat yang diresepkan habis, agar gejala resiko dapat dicegah. Selain itu, jangan menggerus atau membelah tablet atorvastatin karena bisa meningkatkan resiko efek samping. Obat ini bisa berinteraksi dengan obat-obatan lain. Jadi, kamu perlu memperhatikan obat apa aja yang kamu minum bersama atorvastatin. Misal, mengkonsumsi atorvastatin bersama antivirus bisa meningkatkan resiko gangguan otot. Kemudian, jika diminum bersama rifampicin, maka bisa menurunkan kadar atorvastatin dalam tubuh dan menghilangkan efek penurunan kolesterol. Hati-hati juga kalau mengkonsumsi atorvastatin bersama dengan obat anti jamur golongan azol, serta dengan obat kolesterol golongan fibrat, siklosporin atau antibiotik makrolid. Meski nggak dialami oleh semua orang yang mengkonsumsi atorvastatin, tapi obat ini bisa menimbulkan efek samping. Misalnya hidung mampet, tenggorokan sakit, nyeri sendi terutama di bagian lengan dan tungkai, serta diare. Selain efek ringan tadi, kemungkinan atorvastatin juga bisa menyebabkan efek yang lebih parah, seperti gangguan fungsi hati dengan gejala nyeri pada ulu hati atau perut bagian atas,
hilang nafsu makan, urin berwarna gelap, serta putih pada mata menguning. Kemudian juga bisa menyebabkan rusaknya jaringan otot yang beresiko memicu gagal ginjal dengan tanda-tanda seperti nyeri otot, lemah disertai demam, rasa capek yang luar biasa, serta air seni berwarna gelap. Kalau mengalami efek samping tadi, jangan tunggu lama. Segera periksa ke dokter untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Terus, agar kamu terhindar dari kolesterol, ada beberapa cara nih yang bisa kamu lakukan. Kamu bisa perbanyak makan sayur dan buah, konsumsi makanan yang kaya kandungan omega 3 dari ikan, telur, kacang kedelai, biji chia, dan minyak canola. Pilih juga makanan rendah lemak dan perbanyak makanan yang berserat. Selain itu, rajinlah berolahraga, berhenti merokok, dan jaga berat badan agar tetap ideal. Sekian dulu ya pembahasan tentang atorvastatin. Semoga kamu bukan termasuk orang-orang yang memiliki kolesterol tinggi. Kamu bisa tulis di kolom komentar jika punya pertanyaan tentang obat ini atau jenis obat lainnya. Bye! Jangan lupa klik subscribe, like, dan share ya!